Pernah. Kameranya nyalakan aja, Kak. Oke. Oke, sebentar ya, Kak. Oke, langsung aja untuk soal pertama. Apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP, namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon. Apa saja yang harus kalian Suaranya lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Kurang jelas, Kakak? Halo? ulang, Bang. Suaranya putus-putus. Oke, diulang ya. Ulang, Pak. Oke. Apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP, namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun telepon. Apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Karena batas maksimal 3 hari, jadi untuk barang keep-nya kita jual ke yang Suaranya putus-putus, Kak. bentar, aku ganti jaringan dulu. Ya, bisa, Kak. Gimana, udah jelas? Oke, bisa dijawab, Kak. Nah, untuk kayak seperti itu, barang yang di-keep tanpa DP tadi itu kan batas keep itu cuma 3 hari dan usernya pun belum ada DP. Jadi kalau ada yang mau beli ya kita jual ke yang mau beli hari itu. Karena kan customernya juga nggak ada respon tuh di chat atau di telepon. Jadi sudah kita hubungi, kalau nggak ada respon kita ini aja, kita jual ke yang di toko aja. Kalaupun sudah terjual baru respon usernya kosong, kita carikan ke cabang lalu mintakan DP. Oke, kalau Kayak gitu misal aja. usernya tadi nih dihubungi kan, terus ngasih kepastian itu gimana, Kak? Itu kalau sebelum terjual atau sudah terjual? Sebelum terjual, Kak. Kalau sebelum terjual itu tadi nggak ada DP ya? Iya, Kak. Karena batas keep maksimal 3 hari, ya kita ini aja, kita jual ke yang di toko aja. Untuk user yang tadi kita indenkan barangnya. Karena kan batas keep-nya maksimal 3 hari. Kecuali lewat 3 hari. Kalau lewat 3 hari, kebalik. Kalau masih 3 hari kita jual ke yang keep duluan. Kalau ada kepastian. Kalau lebih dari 3 hari, kita jual ke yang user in aja. Bisa dipahami, Kak? Oke, itu aja, Kak. Ya. Oke, lanjut soal kedua. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Itu yang pertama, kita tanyakan dulu ke promotornya itu karena apa lecetnya. Terus kita info ke MP atau ke bagian retur. Biasanya itu akan menghubungi Mas Faisal. Kalau masih masuk garansi, itu biasanya masih kita kirim ke Belitung, pindah gudang ke BJM Agro. Yang pastinya itu kami tanyakan dulu ke promotornya itu kenapa sampai lecet gitu. Ya kalau terus kita hubungi MP atau tim bagian retur. Itu aja sih biasanya. Lalu kita nunggu instruksi dari pusat. Kalau masih masuk garansi ya kita kirim ke BCM. Kalau nggak masuk garansi ya
promotor yang bersangkutan bayar garansi perbaikan. Oke, itu aja ya, Kak. Iya. Oke, lanjut soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Kenapa tadi putus-putus? Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Itu yang pertama, barangnya kita pisahkan dulu dari barang-barang yang masuk stok. Ya, terus kita cek kuantiti barang tersebut di gudang kami. Kalau memang ada selisih barang, kalau barangnya lebih tapi yang satu itu nggak ada masuk stok, berarti itu keliru mindah email saat closing itu. Kalau dari cabang lain yang ETR ya kita info dari cabang yang ETR itu. Ini maksudnya nggak masuk stok DSAP sama sekali kah atau stok amuntai kah? Di SAP, Kak. Tidak masuk stok di SAP. Nggak masuk. Oh, itu biasanya barangnya kami pisahkan dulu, terus info ke MP. Nanti MP yang cek emailnya itu mungkin dari supplier ke cabang. Nanti kalau ya belum GRPO ya kita GRPO, minta invoice-nya ke MP. Gitu aja sih, Kak. Oke, lanjut soal keempat. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendp unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Yang pertama kita buatkan ARDP-nya dulu. Kalau cash ya kita payment, kalau transfer kita info ke tim finance. Yang kedua, barangnya kita pindah ke gudang KIP. Terus yang ketiga, posisinya kita pisahkan dengan dari gudang OTM sama gudang KIP. Itu aja. Oke, lanjut soal terakhir. Jika SM meminta barang untuk di COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Itu kita pastikan dulu tipe Halo? Jaringannya. Halo, bisa diulang, Kak? Jaringannya hilang. udah jelas lah. Oke, sudah jelas, Kak. Oke. Itu yang pertama kita tanyakan dulu ke SM tipe, RAM, memori, dan warna. Kalau sudah fix, itu kita tanyakan lagi harganya. Kalau ada nego ya kita potong nego. Terus kita input dulu jadi AR. Nanti yang COD-kan diantar ke toko yang beli sama minta videonya. Sampai pembayaran cash atau transfer. Oke, itu aja, Kak. Itu aja. Ya. Oke, untuk tesnya sudah selesai tapi ada sedikit yang perlu ditambahkan. Oke. Soal pertama, apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Itu bisa kita pastikan kembali ke customer dengan menghubungi customer tersebut ya, Kak. Jika customer-nya memberikan kepastian untuk membeli, maka kita wajib meminta DP-nya. Agar kita bisa menginfokan ke customer yang ingin membeli barang tersebut bahwa barang yang ingin dibeli sudah di-keep customer lain. Tapi jika tidak ada kepastian, maka barang tersebut kita infokan kepada customer yang memesan barang bahwa barang tersebut akan kita jual ke customer lain tadi. Iya. Untuk soal kedua,
Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet, sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Pertama, memastikan adanya tanda terima barang antar gudang dan promotor. Kedua, melakukan cross-check unit tersebut bersama-sama. Ketiga, tanyakan kepada promotor tersebut alasan kerusakannya karena apa. Terus lanjut konfirmasi ke SM untuk tindakan selanjutnya. Oke, lanjut soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Pertama, lakukan pengecekan di sistem SAP di Inventory Audit Report untuk memastikan apakah barang tersebut sudah diinput atau belum. Setelah itu, koordinasi ke MP terkait apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift. Setelah itu, konfirmasi ke SM atau akunting untuk tindakan selanjutnya. Lanjut soal keempat. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendp unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Hal pertama yang dilakukan apabila menerima uang DP yaitu diinput ARDP sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Kedua, memisahkan barang DP tersebut dan memasukkan ke gudang KIP. Untuk jawaban kakaknya tadi sudah benar aja. Lanjut soal terakhir. Jika SM meminta barang untuk di-COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Tadi jawaban kakaknya sudah benar aja juga, yaitu wajib menginput barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan. Oke, siap. Untuk tesnya sudah selesai, Kak. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak? Udah paham, Mbak. Aman. Oke, untuk tesnya sudah selesai ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.